Oke, baik, selamat pagi Bu. Pagi, Bu. Perkenalkan saya Dr. Angel yang menjaga poli pada pagi hari ini. Ibu silakan duduk di sini. Sebelumnya boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Vika. Oke, baik Ibu Vika. Sebelumnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan dari penyakit kusta. Dimana di sini nanti saya akan menyentuhkan area-area tubuh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Oke, baik, terima kasih Bu. Selanjutnya di sini saya akan menyiapkan alat dan juga bahan yang akan saya gunakan, di mana di sini meliputi air mengalir, sabun cair, handuk kecil, termometer, stetoskop, tensimeter, kaca pembesar, alat pengukur tinggi badan dan berat badan, kapas yang diruncingkan salah satu ujungnya, jarum suntik steril yang terendam alkohol, jarum pentul, 2 tabung reaksi masing-masing berisi air panas dan air dingin, video slide dan gambar untuk menampilkan tanda klinis yang khas pada beberapa penyakit tropis, tempat sampah medis dan non medis, dan buku status pasien untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik. Oke, baik, sebelum pemeriksaan ini dilakukan, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, di sini saya juga akan menyiapkan lampu dan pencahayaan yang cukup, dan mempersilahkan pasien untuk membuka seluruh pakaian dan memastikan pasien mendapat pencahayaan yang baik selama pemeriksaan fisik. Oke, baik Bu, sebelumnya di sini saya akan mohon maaf Bu, saya akan minta Ibu untuk membuka pakaian Ibu seperlunya. Oke, baik Bu. Selanjutnya di sini yang pertama saya akan melakukan penilaian dari inspeksi. Oke, baik, di sini kita akan memperhatikan seluruh tubuh pasien dari ubun-ubun sampai kaki pasien. Oke, baik, di sini kita memperhatikan apakah ada penipisan pada rambut kepala dan juga alis dari pasien. Lalu apakah ada lagup talmis pada kelopak mata pasien. Lalu apakah ada infiltrat di cuping telinga pasien. Sebelumnya permisi Bu. Baik, di sini. Lalu apakah hidung pasien merosot atau saddle nose, di mana tulang hidung pasien itu seperti jatuh atau hancur. Lalu di daerah mana bercak yang dapat kita lihat tersebut berada. Ini apa? Kita positif atau? Positif. Positif atau tidak? Tidak. Iya. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan yang kedua. Setelah infeksi, kita akan melakukan uji sensitivitas, di mana di sini kita akan melakukan cek raba halus menggunakan ujung kapas yang sudah diruncingkan. Ini ujung kapas yang sudah diruncingkan. Kita akan menyentuhkan kulit penderita yang normal dengan ujung kapas yang diruncingkan dan sedikit dibengkokkan, dan membiarkan apakah pasien melihat apa dan di mana kita melakukannya. Oke, baik Bu. Lalu selanjutnya kita akan meminta pasien untuk melihat ke arah lain atau menutup mata dan melakukan sentuhan dengan kapas, mula-mula pada daerah yang normal, lalu di daerah yang terjadi bercak secara bergantian. Tutup mata Bu. Apakah Ibu merasakan sentuhan-sentuhan tersebut? Oke, baik Bu, matanya boleh dibuka lagi. Oke, selanjutnya di sini kita akan meminta pasien untuk menunjukkan bagian tubuh yang disentuh. Apakah sesuai dengan titik yang disentuh atau tidak? Oke, baik Bu, sekali lagi Bu, apakah Ibu bisa menutup mata Ibu? Apakah Ibu merasakan sentuhan? Boleh ditunjuk Bu di mana yang terasakan sentuhan tersebut? Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya di sini kita akan mencatat apakah sesuai atau tidak dengan bagian yang disentuh dan melakukan penilaian hasil tes sentuhan tersebut. Di mana pada pasien sendiri ini tidak didapati adanya bercak, dan pada pemeriksaan uji sensitivitas cek raba halus pasien ini negatif, atau pasien dapat mengidentifikasi area yang disentuhkan dengan kapas. Selanjutnya kita di sini akan melakukan tes nyeri dengan menggunakan jarum pentul steril bagian yang tajam dan juga yang tumpul. Jarum apa tadi? Tadi ambil itu tusuk-tusuk. Oh, ini. Oke, di sini kita akan melakukan tes yang sama menggunakan tusukan ringan
jarum pentul steril dan mula-mula pada daerah kulit yang normal, dan melihat apakah pasien dapat melihat apa dan di mana kita melakukannya. Dia. Selanjutnya di sini seperti ini ya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan menginstruksikan pada pasien untuk menutup mata. Ibu bisa menutup mata, Bu. Saya akan menyentuhkan ini ke area tangan Ibu. Ibu bisa mengatakan tajam atau tumpul ketika saya menyentuhkannya, Bu. Mana tumpulnya? Ini tajam, ini tumpul. Tajam, tumpul, tajam, tumpul. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Bisa dibuka lagi matanya. Di sini saya juga akan melakukan penilaian hasil tes dari tes tusukan cek nyeri pada pasien, di mana pasien ini hasilnya negatif, atau dapat mendeskripsikan dari cek nyeri pada jarum pentul ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes persepsi suhu menggunakan tabung panas dan juga dingin, di mana kita akan melakukan tes yang sama dengan menggunakan dua tabung yang masing-masing berisi air dingin dan juga air panas. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pada daerah kulit pasien dan meminta pasien untuk melihat apa dan di mana kita menyentuhkan kedua tabung ini. Lalu selanjutnya, sebelumnya kita akan lakukan dulu ini untuk yang panas dan ini yang dingin. Baik, Bu, bisa melihat ini panas ya, Bu? Iya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan meminta pasien untuk menutup mata. Dan kita akan menempelkan secara bergantian kedua tabung ini pada daerah yang normal, lalu pada daerah yang terdapat bercak jika terdapat bercak. Dan bisa meminta pasien untuk mendeskripsikan apa yang pasien rasakan. Ibu baik bisa menutup matanya, Bu. Ini rasa apa, Bu? Dingin, panas. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Matanya bisa dibuka lagi. Untuk pasien ini sendiri, ketika saya menggonta-gantikan tabung panas dan juga dingin ini, pasien dapat mendeskripsikan apa yang pasien rasakan sesuai dengan kedua tabung ini, sehingga hasil dari persepsi suhu ini negatif, atau pasien dapat mendeskripsikannya dengan baik. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf tepi, di mana di sini kita akan melakukan pemeriksaan yang pertama pada nervus auricularis magnus, di mana di sini kita akan mencari dari muskulus sternocleidomastoid pasien dengan cara minta pasien untuk memalingkan wajah maksimal ke arah yang berlawanan dengan sisi yang akan kita periksa, dan kita akan memandang ke arah bahu dari pasien. Oke, baik, Bu. Apakah Ibu bisa menghadap secara maksimal ke arah kanan, Bu? Oke, baik. Di mana di sini kita akan perhatikan apakah nampak atau ada tidaknya pembesaran dari nervus auricularis magnus dan yang jalannya itu melintang pada muskulus sternocleidomastoid. Selanjutnya di sini kita jika pembesarannya tidak terlihat, karena pada pasien ini sendiri juga tidak terlihat, kita akan mempertahankan posisi pasien, lalu kita akan menelusurinya dengan melakukan perabahan pada daerah sisi leher bagian atas dari arah kraniolateral ke kauda medial. Sebelum Ibu permisi, mohon maaf Ibu, saya akan meraba. Oke, baik. Di sini saya akan melakukan juga pada sisi satunya. Lalu pada pasien ini sendiri tidak dirasakan adanya penebalan dari saraf, sehingga pada pasien ini untuk nervus auricularis magnusnya ini negatif. Selanjutnya kita akan melakukan pada pemeriksaan nervus ulnaris, di mana di sini kita akan memegang lengan kanan bagian bawah pasien dengan tangan kanan kita. Selanjutnya di sini kita akan minta pasien untuk menekuk sedikit sikunya dalam keadaan rileks. Selanjutnya di sini kita menggunakan jari tangan kita, jari telunjuk, jari tengah dan juga jari manis untuk mencari sambil meraba dari nervus ulnaris di dalam sulcus nervi ulnaris. Baik, sini di antara tonjolan tulang siku dan juga tonjolan kecil di bagian medial. Selanjutnya kita akan merasakan apakah ada pembesaran saraf atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan berikan sedikit tekanan sambil kita memperhatikan dari ke arah atas ke bawah, ke arah atas dengan halus, dan memperhatikan ekspresi dari pasien. Apakah pasien nampak kesakitan atau tidak. Oke, baik, pada pasien ini sendiri tidak nampak kesakitan. Lalu kita juga akan melakukan hal yang sama pada sisi tangan sebelahnya. Oke, untuk pasien ini narisnya itu tidak didapati adanya penebalan saraf. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada nervus peroneus communis, pada nervus popliteal lateralis, di mana sini kita akan meminta pasien untuk duduk di tepi ranjang atau di kursi yang membuat pasien ini kakinya terjuntai atau tergantung. Di mana sini dalam keadaan relax, Ibu dalam keadaan relax, sebelumnya mohon maaf Ibu bisa melipat sedikit celana Ibu hingga area lututnya terlihat. Oke, di sini kita akan meletakkan jari tangan dan juga jari telunjuk kita pada bagian luar pertengahan betis pasien. Ini. Selanjutnya kita akan meraba perlahan-lahan ke arah atas sampai menemukan benjolan dari kaput fibula. Selanjutnya kita akan meraba saraf peroneus di posisi kira-kira 1 cm ke arah belakang atas dari kaput fibula tersebut. Selanjutnya kita akan meraba saraf tersebut dengan tekanan ringan ke kiri dan juga ke kanan secara bergantian. Bisa berkaput fibula yang di sini bukan? Ini bukan. Oh, ini apa namanya? Patella. Patella. Bukan yang di sini. Oh iya, soalnya kan ini Iya, ke atas. Ulang. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan nervus communis dari nervus popliteal lateralis, di mana di sini pertama kita akan minta pasien untuk duduk secara
duduk di tepi ranjang atau kursi dengan mana kaki pasien akan berjuntai. Selanjutnya di sini kita akan memohon pada pasien juga untuk membuka sedikit celana ataupun rok pasien hingga area lutut dan juga kaki bagian bawahnya terekspos. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan jari tangan dan juga jari telunjuk kita pada bagian luar pertengahan betis pasien. Ini. Lalu kita akan meraba pelan-pelan ke arah atas sampai menemukan benjolan tulang kaput fibula pasien. Selanjutnya kita akan merasakan atau meraba saraf peroneus di posisi kira-kira 1 cm ke arah belakang atas dari kaput fibula tersebut. Selanjutnya kita akan menggulirkan saraf tersebut dengan tekanan ringan ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Wih, itu sakit sih. Masa? Bisa tidak ada kusta. Masa kusta? Setelah itu kita akan sambil meraba, kita akan meraba mimik dari pasien. Oke, baik. Selanjutnya kita juga akan meminta pasien dalam keadaan duduk seperti ini. Lalu kita akan meraba dari nervus tibialis posterior di bagian belakang bawah dari mata kaki sebelah dalam. Oke, selanjutnya di sini kita juga akan memperhatikan apakah adanya pembesaran dari saraf atau tidak. Di mana pada pasien ini sendiri tidak saya dapati adanya pembesaran saraf atau penebalan saraf. Selanjutnya di sini yang petanis skip ya. Skip. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf sensoris di mana Lu bilang, lu sebutkan. Nah, selanjutnya kita akan juga menggambar atau membuat peta kelainan saraf pada kertas yang telah disediakan dan semua saraf yang ditemukan kelainan pada pasien. Oke, selanjutnya di sini kita juga akan melakukan pemeriksaan saraf sensoris dari mana dari telapak tangan pasien. Kita akan minta pasien untuk menutup mata dan menginstruksikan pasien untuk menunjuk daerah mana dari telapak tangan yang dilakukan penusukan menggunakan ujung bolpen. Ini kita akan lakukan pada kedua tangan. Pakai sabulpen. Pakai sapen. Pen. Pen tap. Oke, baik, selanjutnya di sini ibu bisa dalam keadaan menutup mata. Di sini saya akan menunjukkan bolpen pada telapak tangan ibu. Daerah mana yang saya lakukan penunjukan, Bu? Telapak tangan kanan. Oke, baik. Di telapak tangan kiri. Oke, baik. Selanjutnya, ibu bisa kembali membuka mata. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pada telapak kaki. Di mana di sini saya juga akan minta pasien untuk menutup mata. Di mana saya akan menunjuk daerah mana pada telapak kaki yang dilakukan penusukan. Oke, baik, ibu bisa menutup mata lagi. Oke, baik, ibu bisa menutup mata lagi. Kaki kiri yang sebelah sini, Dok. Kaki kanan Sama juga pada kaki sebelahnya. yang sebelah sini. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Matanya boleh dibuka lagi. Pada pasien dari kaki kiri dan juga kaki kanannya dapat dirasakan dan dideskripsikan dengan baik. Oke, selanjutnya pemeriksaannya sudah selesai. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah lagi. Oke, baik, Bu. Karena pemeriksaannya sudah selesai, di sini saya akan memberitahukan hasil dari pemeriksaan Ibu. Untuk pemeriksaan kusta sendiri dari pemeriksaan dari inspeksi atau dari saya memperhatikan tadi, lalu uji sensitivitas, pemeriksaan saraf dan juga saraf sensoris pada telapak tangan dan telapak kaki Ibu tadi itu tidak didapati adanya kelainan, adanya bercak ataupun adanya penebalan saraf. Sehingga untuk Ibu sendiri hasilnya itu negatif, Bu. Apakah ada pertanyaan? Ya, Terima kasih, Bu. terima kasih, Dok.